bumi. Planet bumi ini memiliki 3 jenis lapisan. Yang pertama kerak bumi, sudut bumi, dan inti bumi. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas yang disebut litosfer atau crust, lapisan di bawahnya adalah astenosfer atau mantel, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Yang pertama kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan di luar bumi yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua memiliki ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah bebatuan, basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit, yang tidak sepadat batuan basalt. Yang kedua adalah mantel. Mantel adalah seluruh bumi atau yang biasa disebut mantel bumi, merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Inti bumi terletak mulai dari kedalaman 2.900 km dari dasar perut bumi sampai ke pusat bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Batas antara seluruh bumi dan inti bumi ditandai dengan penurunan kecepatan gelombang P secara drastis dan gelombang S yang tidak diteruskan. Disebabkan karena meningkatnya berat jenis material penyusun inti bumi dan berubah sifat materialnya sifat padat menjadi bersifat cair. Meningkatnya berat jenis disebabkan karena perubahan dari material silikat yang menyusun suhu bumi menjadi material campuran logam yang kaya akan besian. Bumi memiliki bentuk yang tidak rata. Hal ini disebabkan karena tenaga endogen. Tenaga endogen sendiri memiliki arti tenaga pembentuk yang berasal dari dalam bumi yang dapat mengubah susunan dalam lapisan litosfer di bumi. Proses endogen terjadi karena tekanan yang berasal dari dalam bumi yang nantinya akan merambat secara vertikal ataupun horizontal. Tenaga endogen juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah berasal dari dalam bumi, yang kedua dapat membuat permukaan bumi yang awalnya rata menjadi tidak rata, yang ketiga adalah dapat menghasilkan berbagai bentuk di permukaan bumi seperti cekungan ataupun cembungan, dan yang terakhir adalah proses endogen ini dapat merambat secara vertikal ataupun horizontal. Tenaga endogen juga memiliki beberapa dampak. Yang pertama adalah dampak positifnya. Dampak positif dari tenaga endogen yang pertama adalah dapat menjadi sumber tenaga listrik geothermal. Yang kedua adalah dapat menghasilkan bahan tambang dan pasir yang dapat bermanfaat bagi masyarakat serta nilai yang ekonomis. Yang ketiga adalah dapat membuat lahan pertanian menjadi subur karena lava yang dihasilkan oleh gunung berapi yang meletus. Dan yang terakhir adalah dapat menghasilkan bentukan bumi yang unik. Lalu, tenaga endogen juga memiliki beberapa dampak negatif. Yang pertama adalah fenomena gunung meletus dapat mengganggu keadaan alam dan kehidupan di sekitarnya. Yang kedua, lalu, tenaga endogen juga memiliki beberapa dampak negatif. Yang pertama adalah fenomena gunung meletus dapat mengganggu kehidupan alam dan kehidupan di sekitarnya. Yang kedua, gempa tektonik dapat merusak infrastruktur, sarana dan prasarana, serta mengganggu kehidupan penduduk yang terkena dampak dari gempa. Dan yang terakhir adalah bentukan bumi yang tidak rata seperti lembah atau bukit yang terjal dapat berpotensi menyebabkan bencana alam seperti longsor. Tektonisme merupakan gejala alami yang berupa peristiwa pergerakan lapisan kerak bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Tenaga tektonis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga epirogenesa dan tenaga orogenesa. Tenaga epirogenesa merupakan tenaga yang menyebabkan perubahan permukaan bumi berupa pengangkatan atau penurunan suatu wilayah dan terjadi dalam rentang waktu yang lama. Tenaga epirogenesa ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu epirogenesa positif yang merupakan gerak penurunan suatu daratan dan membuat naiknya laut ke daratan, dan ada epirogenesa negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut menjadi turun atau surut. Selanjutnya ada tenaga orogenesa. Tenaga orogenesa ini merupakan tenaga yang menyebabkan lempeng tektonik bergerak dalam rentang waktu yang relatif singkat dan mencakup wilayah yang sempit. Proses ini dapat menghasilkan lipatan atau fold dan patahan atau fault. Lipatan atau fault adalah suatu ketampakan yang diakibatkan oleh tekanan horizontal dan tekanan vertikal pada kulit bumi yang sifatnya elastis. Pada lipatan ini, bagian yang turun dinamakan sinklinal dan yang terangkat dinamakan antiklinal. Selanjutnya ada patahan atau fault, adalah bagian kulit bumi yang patah atau retak karena pengaruh adanya gerakan vertikal maupun horizontal. Dan dampak positif dari tektonisme adalah ada pembentukan pegunungan dan juga lembah, munculnya logam-logam berharga karena
Aktivitas tektonisme ini membuat mineral bumi muncul karena terdorong ke permukaan. Dan ada dampak negatif tektonisme adalah munculnya bencana alam berupa gempa bumi, erosi, dan longsor. Yang kedua yaitu lipatan atau juga folding, yang merupakan gerakan horizontal di mana kerak bumi yang elastis akan mengalami deformasi namun tidak akan patah, sehingga akan membentuk pegunungan ataupun juga perbukitan. Lipatan membentuk dua jenis pegunungan, yaitu adalah lipatan antiklinal yang mengarah ke atas dan juga lipatan sinklinal yang mengarah ke bawah. Lipatan memiliki 6 jenis, yaitu yang pertama adalah lipatan tegak yang terbentuk karena adanya gaya horizontal yang sama kuat sehingga tak ada kemiringan dalam perlipatannya. Yang kedua, lipatan miring yang terbentuk karena adanya gaya horizontal yang tak sama kuat sehingga area yang lebih kuat menurunkan yang lebih lemah. Yang ketiga, ada lipatan rebah yang terbentuk karena adanya gaya horizontal namun hanya bersumber dari satu arah saja. Yang keempat, lipatan sesar sungkup yang terbentuk karena adanya patahan pada proses perlipatannya. Yang kelima, yaitu lipatan menggantung, yaitu lipatan miring yang selalu didorong sehingga membentuk puncak yang menggantung. Yang keenam itu adalah lipatan isoklinal yang memiliki bidang sumbu yang sejajar satu dengan yang lainnya. Patahan. Pergerakan lempeng bumi yang bersifat padat dan keras yang mengakibatkan hentakan atau patahan saat terjadinya gerakan orogenesa. Bidang pergerakan pada patahan sering juga disebut dengan sesar, sehingga patahan ini juga akrab disebut atau dipanggil dengan sesar. Berdasarkan arah pergerakannya, sesar dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada normal fault, daya tekanan maksimum dari arah vertikal sehingga menyebabkan salah satu bidang batuan bergerak ke arah bawah mengikuti arah patahan atau bidang sesar. Berikut ini gambar normal fault. Yang kedua ada reverse fault. Reverse fault ini terjadi ketika salah satu blok dari batuan tersebut naik ke atas dan blok yang lain tergeser ke bawah. Ini contoh gambar reverse fault. Yang ketiga adalah strike slip fault. Jenis ini disebabkan oleh gaya gesekan yang diakibatkan lempeng-lempeng saling bergesekan berlawanan arah dan ditandai dengan arah pergerakan sejajar baik ke kiri maupun ke kanan. Ini adalah strike slip fault. Nah, sekarang penggolongan patahan berdasarkan bentuk patahan. Yang pertama ada horst atau tanah naik. Keadaan di mana daerah ini lebih tinggi daripada atau di antara daerah yang lainnya karena terjadinya patahan. Horst terbentuk ketika suatu daratan terdorong ke bawah secara horizontal dari 2 arah atau lebih sehingga terdorong ke atas. Nah, ini bentuk tanah naik atau horstnya ya. Kedua, ada tanah turun, graben atau slang. Keadaan di mana daratan ini lebih rendah dibandingkan daerah sekelilingnya karena terjadinya patahan. Graben ini terjadi karena adanya penarikan dari 2 arah atau lebih secara horizontal sehingga tanah pun turun dan terbentuk bentuk tanah turun, graben atau slang. Yang ketiga adalah pegunungan patahan atau block mountain. Pegunungan patahan ini adalah pegunungan-pegunungan yang terbentuk akibat terjadinya patahan-patahan. Block mountain ini terjadi akibat adanya dinamika tenaga endogen yang membentuk banyak patahan-patahan naik turun sehingga seolah-olah membentuk pegunungan. Ini adalah pegunungan patahan atau block mountain. Yang keempat adalah sesar atau fault. Sesar atau fault ini adalah fenomena di mana patahan dapat bergerak secara vertikal maupun horizontal. Secara umum, sesar vertikal dibagi menjadi 2, yaitu sesar normal dan sesar naik. Nah, kalau sesar horizontal dibagi menjadi 2 juga, yaitu sesar dekstral dan sesar sinistral. Berikut gambar sesar atau fault. Begitu saja penjelasan saya yang jelia mengenai patahan. Semoga yang nonton ngerti ya. Makasih.